Traffic jendela transfer resmi sudah ditutup. Pengajuan dari proyeksi peminjaman hingga pembelian permanen sudah dirampungkan beberapa klub top Eropa. Siapa saja wajah baru di hari terakhir deadline transfer? Chelsea benar-benar membuat heboh lantai transfer musim dingin. Kali ini, giliran Enzo Fernandez yang resmi menjadi rekrutan anyar ke-8 The Blues yang diboyong dengan nilai bombastis dari klub Portugal Benfica. Ya, klub berjuluk si Elang akhirnya luluh dengan nilai transfer 121 juta euro atau setara dengan 1,96 triliun rupiah. Pria 22 tahun akan berbakti melayani London Biru dengan kontrak jangka panjang, yakni hingga 8 tahun atau Juni 2031. Bukan hanya Benfica yang mendapat keuntungan dari transfer Enzo, melainkan River Plate juga mendapatkan keuntungan 25% dari penjualan sang pemain. Kepindahan Enzo mengguncang rekor pembelian termahal Liga Primer Inggris, yang sebelumnya dipegang oleh Jack Grealish yang pindah dari Aston Villa ke Manchester City dengan mahar 117,5 juta euro atau sekitar 1,91 triliun rupiah. Enzo datang, Jorginho pergi. Ya, pria Italia menerima pinangan Arsenal dengan nilai transfer 12 juta pound sterling atau setara dengan 221 miliar rupiah. Midfielder 31 tahun akan mengabdi selama 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan semusim lagi bila performanya memenuhi syarat. Pemain kelahiran 20 Desember 1991 ini menjadi pemain asal Italia keempat yang bergabung dengan Meriam London. Namun, ketiga penggawa sebelumnya meninggalkan kisah pahit alias tidak terlalu bersinar. Apakah Jorginho mampu memberikan kontribusi? Apalagi Meriam London mempunyai kans besar untuk menjadi jawara Liga Primer Inggris musim ini. Masih dari London Biru, Hakim Ziyech gagal angkat kaki dari Stamford Bridge. Santer beredar, pria Maroko akan dipinjamkan ke klub elit Prancis, PSG. Namun hingga deadline transfer ditutup, proses peminjamannya dinyatakan gagal. Rumornya, The Blues salah mengirimkan dokumen persyaratan kepindahannya hingga 3 kali. Yang paling menyita atensi, Ziyech juga dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan medis di Paris, namun harus kembali lagi ke London menyusul kelengkapan dokumen yang terlambat. Ziyech akhirnya gagal bersanding dengan Lionel Messi, Neymar Junior, Kylian Mbappe, dan rekan senegaranya Achraf Hakimi. Hector Bellerin kembali berpetualang dengan klub barunya. Baru 6 bulan bersama Barcelona, Azulgrana langsung melego mantan bintang Arsenal tersebut ke klub Portugal Sporting Lisbon. Bek sayap berusia 27 tahun kesulitan menembus starting lineup utama Azulgrana, sehingga manajemen memasukkan namanya dalam proyeksi penjualan. Beruntung, Sporting merespon sinyal tersebut dan memboyongnya, karena pilarnya Pedro Porro resmi hengkang setelah bergabung dengan klub Liga Primer Tottenham Hotspur. Hingga berita ini diturunkan, tidak disebutkan secara pasti berapa nilai kontrak kepindahan Bellerin. Gelandang Bayern Munchen, Marcel Sabitzer, resmi dipinjam Manchester United hingga musim 2022-2023 berakhir. Cedera yang dialami Christian Eriksen membuat Erik ten Hag perlu menambah amunisi baru. Pilihannya pun jatuh pada pria asal Austria. Di FC Hollywood, pria berusia 28 tahun tidak menjadi pilihan utama. Dari 54 penampilannya, Sabitzer sudah menyumbang 2 gol. Tidak ada opsi pembelian permanen dari peminjamannya. Namun, tidak menutup kemungkinan itu semua dapat berubah apabila gelandang berambut gondrong ini mampu menunjukkan performa memikat.
Rampung sudah bursa transfer musim dingin untuk sepak bola Eropa. Sejumlah drama dan kejutan turut mewarnai deadline day 1 Februari dini hari kemarin di sejumlah liga ternama Eropa. Rangkaian kisah dan panik transfer tersebut melengkapi hebohnya jual beli pemain yang sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Bahkan jendela awal 2023 kini resmi didapuk sebagai periode terboros sepanjang sejarah sepak bola papan atas. Klub-klub Premier League adalah pihak penghambur uang terbesar di bursa transfer musim dingin tahun ini. 20 tim di kasta tertinggi Inggris merogoh total kocek 829,81 juta euro atau setara 13,5 triliun rupiah dalam negosiasi 92 pemain baru. Nominal tersebut melampaui rekor sebelumnya pada 2018 saat tim Premier League menghamburkan uang 9,1 triliun rupiah hanya untuk belanja pemain pada paruh musim. Belanja besar awal tahun ini melengkapi rekor pengeluaran terbesar untuk transfer pemain dalam satu liga sepanjang sejarah sepak bola dunia. Total, klub-klub IPL sudah membobol brankas dengan nilai total 3,09 miliar euro atau setara 50,4 triliun rupiah untuk belanja di dua jendela transfer musim 2022-2023. Ini adalah kali pertama sepanjang sejarah sebuah liga menembus pengeluaran di atas 3 miliar euro hanya untuk belanja pemain dalam satu musim. Klub kaya raya London, Chelsea, menjadi aktor utama dalam pemecahan rekor ini. Dari dua jendela transfer terakhir, The Blues merekrut 16 wajah anyar dengan nilai total 611,5 juta euro atau yang setara dengan 10 triliun rupiah. Lebih dari setengahnya digelontorkan di jendela transfer Januari untuk merekrut 9 pemain. Belanja si biru pada awal tahun bahkan lebih besar dari total transfer 4 liga top Eropa yang berisi 78 klub berbeda. Bahkan Chelsea bertanggung jawab dalam 40% pengeluaran total tim Liga Primer khusus di jendela transfer Januari ini. Total belanja Chelsea yang tinggi terakumulasi berkat pengeluaran super boros pada hari terakhir pembukaan jendela transfer. The Blues menghamburkan uang 121 juta euro atau yang setara 1,97 triliun rupiah hanya demi mempersunting Enzo Fernandez dari Benfica. Todd Boehly yang langsung turun dalam proses negosiasi akhirnya rela menebus klausul pelepasan sang pemain idaman setelah negosiasi panjang pasca Piala Dunia 2022. Kesepakatan pada deadline day dini hari kemarin menjadikan gelandang 22 tahun sebagai pemain termahal Premier League sepanjang masa. Pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 melampaui rekor transfer Jack Grealish kala didatangkan Manchester City dari Aston Villa pada musim panas 2021. Enzo adalah pemain kelima yang ditebus Chelsea dengan nilai di atas 50 juta euro pada dua jendela transfer musim ini. Wesley Fofana, Mikhailo Mudryk, Marc Cucurella, serta Raheem Sterling juga memaksa The Blues merogoh lebih dari 800 miliar rupiah demi mendapatkan servis mereka mulai periode 2022-2023. Namun, Enzo adalah satu-satunya pemain yang bernilai lebih dari 100 juta euro. 2022 adalah pemain dengan nilai transfer termahal musim 2022-2023, melampaui rekor Anthony yang ditebus Manchester United dari Ajax. Well, akankah investasi Chelsea berbuah manis pada akhir musim? Mengingat saat ini The Blues masih terseok di tangga ke-10 klasemen sementara Liga Inggris. Pekan, kompetisi Eropa menghadirkan dua pertandingan menarik. Newcastle United berpeluang mengoleksi gelar pertamanya di bawah kepemimpinan baru. Menghadapi Southampton di laga semifinal leg kedua Carabao Cup, The Magpies mengunci satu tempat di Wembley melalui 2 gol dari Sean Longstaff. Pasukan Eddie Howe melaju ke final setelah unggul agregat 3-1 dari The Saints. Newcastle akan menghadapi pemenang dari laga Manchester United dan Nottingham Forest dini hari nanti. Carabao Cup akan menjadi laga final pertama bagi Newcastle United setelah 24 tahun. Terakhir kali The Magpies berlaga di partai puncak pada gelaran FA Cup tahun 1999. Kala itu, The Toon Army tunduk di tangan Manchester United dengan skor 2-0.
melalui gol Teddy Sheringham dan Paul Scholes. Setelahnya, Newcastle mengalami kesulitan di kompetisi domestik, bahkan 2 kali terdegradasi dari Premier League pada musim 2008-2009 dan musim 2015-2016. Salah satu keputusan tepat dari manajemen Newcastle United adalah menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih pada November 2021 lalu. Sebelum kedatangan pria 44 tahun, The Magpies tercecer di zona degradasi tanpa meraih satupun kemenangan dari 11 laga. Namun, tangan dingin Eddie berhasil mengangkat performa Newcastle hingga mampu finish di peringkat 11 Premier League musim lalu. Bukan hanya itu, Miggy sukses catatkan 9 gol dan 3 assist dari 26 penampilannya di kompetisi domestik musim ini. Jumlah tersebut melewati rekornya pada periode 2019-2020 yang kala itu mampu mencetak 8 gol. Selain Eddie Howe, kebijakan transfer Newcastle United patut diapresiasi. Usai diakuisisi oleh konsorsium Arab Saudi, The Magpies tidak langsung merombak skuad yang ada, namun justru menambah kekuatan tim. Pembelian penting seperti Kieran Trippier, Nick Pope, dan Bruno Guimaraes menjadi kunci kebangkitan Newcastle dalam mengarungi kerasnya kompetisi di Inggris. Dengan pelatih yang tepat serta dukungan manajemen yang kuat, bukan tidak mungkin The Magpies akan menjadi pesaing gelar Premier League dalam beberapa tahun ke depan. For a lucky 13! Periode kedua Romelu Lukaku menjadi sorotan. Setelah musim yang buruk bersama Chelsea, striker Belgia kembali ke pangkuan Inter untuk mengembalikan performanya. Namun hingga saat ini, penampilan Lukaku jauh dari harapan. Selain diterpa cedera, pundi-pundi Bikrom masih kering akan gol. Dari 10 laga di semua kompetisi, ia hanya mampu merobek jala lawan 2 kali musim ini. Berbanding terbalik dengan periode pertamanya di Inter, di mana ia mencatatkan 8 gol dari 10 pertandingan pertamanya. Terakhir kali dirinya mengukir nama di papan skor terjadi pada Oktober tahun lalu saat Inter mengalahkan Victoria Pleasant di fase grup Liga Champions. Kembali ke Chelsea tentunya bukan menjadi solusi untuk Lukaku. Nampaknya Bikrom harus mencoba atmosfer liga lain seperti La Liga Spanyol atau Bundesliga Jerman demi kembali ke performa terbaiknya.